Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang disolusi, di mana terlebih dahulu kita akan menjelaskan tentang pengertian disolusi. Disolusi adalah suatu proses di mana kandungan zat aktif dari obat terlarut dalam suatu pelarut. Atau dengan kata lain, disolusi suatu tablet adalah jumlah atau persen zat aktif suatu sediaan padat yang larut pada waktu tertentu. Jadi waktu-waktu yang dimana kita mengambil sampel pada media disolusi tersebut. Nah, ini menjadi penting karena disolusi merupakan proses utama dari sebelum dilanjutkan dengan proses absorpsi suatu obat. Nah, berikut adalah di sini saya menjelaskan disolusi adalah tahap awal proses absorpsi obat. Jadi, disolusi itu tidak mesti harus terjadi ketika tablet atau kapsul itu sudah menjadi partikel halus, tapi mereka sudah mulai terdisolusi atau terlarut itu dalam bentuk sediaan masih tablet yang akan pecah menjadi granul. Itu juga sudah ada zat-zat yang sudah mulai terlarut dalam suatu media pelarut yang kita siapkan, atau kalau kita mengkonsumsi tablet itu media pelarut kita itu adalah asam lambung, kemudian dia akan menjadi granul, setelah itu menjadi partikel halus, kemudian mulai terlarut, dan yang terlarut ini akan mengalami absorpsi. Absorpsi inilah yang menyebabkan obat masuk ke dalam darah, cairan tubuh, dan jaringan lain, sehingga dia akan memberikan efek pada sel target yang kita inginkan. Nah, berikut adalah gambaran lebih luasnya dari proses disolusi dalam organ tubuh kita, di mana obat masuk, kemudian mulai terjadi pemecahan. Selama proses pemecahan ini ada proses disolusi juga. Kemudian setelah terdisolusi dia baru mengalami proses absorpsi ke pembuluh darah, kemudian masuk ke liver, mana yang tidak penting dia akan diolah di sini, terus mana yang beracun akan tetap di sini, kemudian yang bisa memberikan efek akan bergerak ke jantung untuk diedarkan seluruh tubuh. Adapun manfaat dari uji disolusi ini sendiri adalah, pertama, dia merupakan persyaratan farmakope. Yang kedua, dia merupakan untuk usaha jika kita ingin mengembangkan produk baru, maka kita harus melakukan uji disolusi untuk memastikan berapa lama sih obat yang kita buat itu dapat memberikan efek bagi tubuh. Nah, yang ketiga digunakan untuk mutu. Nah, otomatis pengendalian mutu, jaminan mutu yang kita buat itu sudah sesuai dengan standar yang ada pada farmakope, sehingga target yang kita inginkan sesuai dengan waktu yang telah kita tetapkan. Terus dia juga berfungsi sebagai kinerja klinis, terutama pada proses bioekuivalensi, kemudian sistem penghantaran obat. Dia berkaitan juga pada sistem penghantaran obat. Next, berikut ini adalah alat disolusi, di mana alat disolusi itu ada dayung, ada tempat media disolusi, ada tempat pengambilan sampel di bagian atas. Nanti setelah kita melakukan pengadukan, kita akan bisa mengambil sampelnya di bagian atas. Nah, kenapa ini ada 3 tempat? Tujuannya untuk sebagai proses replikasi saja, bahwa pemastian bahwa sampel tablet yang kita gunakan itu telah memenuhi standar, tidak hanya satu tablet, tapi seluruh tablet yang kita buat itu sudah memenuhi standar. Nah, biasanya pada farmakope itu minimal 6 tablet untuk pengujian awalnya. Nah, sekarang untuk uji disolusi sendiri
Itu artinya adalah suatu metode fisika kimia yang digunakan untuk pengembangan produk dalam proses pengendalian produk, di mana berdasarkan pengukuran parameter kecepatan pelepasan dan melarutnya zat berkhasiat dari sediaannya. Jadi dia parameter kecepatan pelepasan dan melarutnya zat berkhasiat dari sediaannya. Kenapa ini penting? Karena menyangkut tentang waktu yang dibutuhkan untuk pelepasan obat atau bentuk sediaan yang diabsorpsi dalam tubuh. Jadi waktu yang kita butuhkan untuk dia memberikan efek itu apa? Nah, itulah pentingnya uji disolusi. Semakin cepat disolusi, maka semakin cepat obat tersebut dapat memberi efek. Itu adalah gambaran yang kita dapatkan dari suatu obat ketika kita memformulasinya. Sehingga untuk pembuatan sediaan padat, uji disolusi merupakan uji yang sangat penting untuk dilakukan. Teori disolusi sendiri itu ada 3, teori film, teori penetrasi, dan solvasi terbatas, di mana dari ketiga teori ini prinsipnya adalah proses penetrasi, proses melarutnya suatu obat dalam pelarut yang kita gunakan, dalam media yang kita gunakan melalui proses transport. Nah, sehingga dia dapat pada akhirnya dapat melepaskan zat aktifnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi disolusi sendiri, maksudnya cepat atau lambat disolusi, itu ada 7. Yang pertama suhu. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi suhu, maka kelarutan suatu zat itu akan semakin baik. Yang kedua itu viskositas, di mana ketetapannya adalah semakin rendah viskositas, maka disolusi suatu sediaan itu semakin baik. Kemudian yang ketiga itu pH larutan. Ini dikaitkan pada asam dan basa lemah, karena dia akan berkaitan ketika dia asam lemah, dia harus pH berapa sih yang bisa meningkatkan disolusinya. Kemudian basa lemah juga demikian. Kemudian yang keempat itu pengadukan. Nah, di sini kita ketahui kalau seperti kita mengaduk gula dalam air. Nah, kalau kita aduk itu kan kelarutannya semakin meningkat. Demikian juga dengan disolusi. Ketika kita ada proses pengadukannya, itu harus sesuai dengan peraturan, karena dia akan berpengaruh terhadap kelarutan atau disolusi zat aktifnya nanti. Kemudian yang kelima itu ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, otomatis zat tersebut akan semakin mudah larut. Itu prinsip untuk ukuran partikel. Yang keenam itu polimorfisme. Ini adalah artinya suatu sediaan yang memiliki bentuk kristal yang sempurna akan memiliki disolusi yang semakin baik, sifat disolusi yang semakin baik. Kemudian sifat permukaan zat. Nah, sifat permukaan zat ini dia mudah larut air kah, suka larut air kah? Nah, kalau dia mudah larut air berarti dia akan lebih mudah terdisolusi. Kemudian kita masuk ketika kita melakukan ajal uji disolusi, itu ada tahapan penentuan kadar obat yang terdisolusi. Yang pertama itu bersama regresi linier. Regresi itu ya, saya tulis regresi linier, di mana rumusnya Y sama dengan BX tambah A. Ini dapat kita olah dengan Microsoft Excel, di mana Y adalah absorbansi dan X adalah konsentrasi yang akan kita tentukan nanti di akhir. Setelah dapat persamaan regresi linier, kita tentukan rumus kadar sampel atau konsentrasi sampel pada masing-masing pengambilan nanti, pada masing-masing waktu pengambilan nanti. Karena rumus awalnya adalah Y sama dengan A tambah BX, maka X sama dengan Y dikurang A bagi B. Setelah kita dapatkan konsentrasi, kita hitung konsentrasi koreksi. Di sini tujuannya untuk mengkoreksi hasil perhitungan kita. Jadi agar didapatkan data yang sebenarnya. Nah, di sini konsentrasi itu digambarkan dengan CK. Konsentrasi koreksi itu CK, CP itu adalah konsentrasi atau di rumus sebelumnya sama dengan X.
kemudian ditambah 5 itu media yang diambil. Kalau nanti media diambil 4 mili, nanti dirubah jadi 4. Demikian juga dengan yang 1000, volume total media itu bisa berubah saja sesuai dengan total media yang kita gunakan. Dan dikali dengan 0, berarti akumulasi konsentrasi. Kemudian setelah dapat konsentrasi koreksi, kita hitung jumlah obat dalam medium. Caranya tadi, jumlah obat dalam medium adalah konsentrasi terkoreksi dikali dengan medium disolusi yang kita gunakan. Itu dimana larutan dalam mililiter. Boleh mililiter, boleh liter. Nah, kemudian kita tentukan rumus disolusi. Rumus disolusi sendiri setelah dapat jumlah obat yang dalam medium itu sama dengan jumlah obat terdisolusi. Maka persen disolusi adalah obat yang terdisolusi pada saat percobaan kita bagi dengan kadar obat sebenarnya dikali 100. Nah, sekarang ada satu contoh soal di mana kita melakukan uji disolusi tablet parastamol, didapatkan data absorbansi larutan bakunya seperti ini. Nah, dengan konsentrasi, berbagai macam konsentrasi, dan didapatkan absorbansinya seperti ini. Di mana larutan baku itu merupakan larutan yang konsentrasi zat terlarutnya telah diketahui. Jadi kalau seandainya kita ingin uji disolusi tablet parastamol, maka larutan bakunya bisa kita gunakan parastamol yang telah diketahui konsentrasinya. Kan kalau tablet belum diketahui konsentrasinya pada uji disolusi. Nah, ini hasil uji tabletnya. Dan ada yang salah, kita rubah dulu 4, oke, masuk lagi. Nah, ini ada hasil uji disolusi tablet parastamol, ada menit ke 10, 20, dan 30. Nah, sekarang kita tentukan dulu yang pertama. Untuk mendapatkan hasil persen disolusi yang pertama, kita tentukan persamaan regresi. Persamaan regresi seperti yang saya bilang tadi dapat ditentukan dengan Microsoft Excel. Nah, kita copy saja. Itu soalnya kita copy. Yang di copy itu larutan baku ya, hasil absorbansi larutan baku. Di copy dulu. Kemudian kita masukkan ke Excel. Setelah masuk kita blok, kemudian insert, klik grafik, kita buat grafiknya di mana sumbu Y itu adalah sumbu vertikal, itu ada ke atas itu adalah absorban, ke samping itu adalah waktu. Nah, setelah kita dapat, kita buat regresi underline tadi, kemudian kita klik ini. Nah, maka persamaannya langsung muncul. Jadi kita tidak membutuhkan lagi rumus-rumus perhitungan untuk mendapatkan persamaan. Jadi cukup menggunakan Microsoft Excel, maka langsung mendapatkan persamaan regresi linearnya. Nah, sekarang persamaannya kita masukkan ke dalam hasil kita tadi. Persamaannya kita masukkan, nilai R-nya kita masukkan. Nah, setelah persamaan kita dapatkan, kita hitung pada menit ke 10 berapa sih konsentrasinya berdasarkan nilai absorbansi yang kita dapatkan pada menit ke 10 pada saat sampel. Nah, itu pada saat sampel, nah dapatkan 1,886. Nilai absorbansinya kita masukkan nilai 1,886 dikurang A dibagi B. Y sama dengan A ditambah BX. BX ditambah A sama aja ya. BX ditambah A. BX ditambah A. Maka X sama dengan Y dikurang A. Itu salah. Tambah, maka kita masuk ya. Nah, kita copy aja, copy saja. Y dikurang A dibagi B. Kita copy saja dari persamaan yang ada di atas.
Nah, didapatkan ini, copy, kemudian masukkan ke persamaan. Nah, itu adalah rumus untuk konsentrasi yang akan kita tentukan. Jadi dari persamaan di atas kita pakai rumus tersebut berdasarkan absorbansi yang didapat sudah diketahui. Nah, kita tinggal memasukkan data menjadi 1,886, nilai Y absorbansinya dikurang 0,22 dibagi 0,0154, dapatlah 121,039 per mililiter. Nah, setelah dapat kita lakukan pengkoreksian karena tadi ada rumus konsentrasi ditambah 5/1000 dikali 0 itu adalah total media. Total media berarti kalau kita pengukurannya di menit ke 10 berarti total media pertamanya itu belum ada. Berarti kita hanya memasukkan X1. Contoh di sini kita contohkan example-nya, media yang digunakan itu adalah 1000 ml. Nah, sini konsentrasi koreksi 1 sama dengan konsentrasi pertama ditambah 5 dibagi 1000 dikali X konsentrasi pertama atau total konsentrasi sebelumnya. Jadi ketika CK2 maka kalau karena dia total berarti X1 ditambah X2, CK3 seperti itu juga. Nah, kita lihat dulu rumus. Nah, akumulasi berarti total konsentrasi yang sebelumnya, akumulasi sekarang dan sebelumnya. Maka untuk mengkoreksi konsentrasi yang kita dapatkan itu caranya, rumusnya seperti itu tadi. Nah, demikian juga yang seterusnya. Kalau seandainya CK4 berarti X-nya ada X4 ditambah 5/1000 kali X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Nah, di sini setelah dapat itu kan didapat konsentrasi koreksi. Nah, sekarang kita tentukan jumlah obat yang terdisolusi dalam medium yang kita gunakan. Maka rumusnya adalah tadi seperti yang kita lihat sebelumnya. Sebelumnya saya jelaskan dulu fungsi konsentrasi koreksi itu adalah untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan ketika pengambilan sampel. Jadi itulah pentingnya konsentrasi koreksi. Kemudian jumlah obat dalam medium itu maka konsentrasi koreksi kita kali jumlah mediumnya. Karena itu tadi kan masih dalam bentuk 1 mili. Jadi kita ganti dalam mediumnya dapatlah 121,644 kali 1000 dapat 121,644 mikrogram ke miligram adalah dibagi 1000 maka jadi 121,644 dan demikian seterusnya. Nah, maka persen disolusi tadi yang saya katakan itu adalah jumlah disolusi yang didapat obat yang terdisolusi pada praktikum dibagi 500 dikali 100%. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan data yang kita dapatkan itu adalah dengan cara memperhatikan nilai Q. Q itu adalah jumlah zat aktif yang terlarut dan tertera pada monografi. Di mana monografi ini bisa kita lihat pada Fi5 ada, Fi4 ada. Nah, itu sudah ditetapkan oleh Pharmacope. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Maaf, salah buka. Contohnya itu adalah ini. Bisoprolol fumarat itu pada data monografi Pharmacope Indonesia edisi 5 tertulis di sana bahwa toleransi yang diterima pada uji disolusi itu adalah pada waktu 20 menit harus larut tidak kurang dari 80%.
Nah, berarti yang itu 80% itulah tidak kurang dari 80% itu adalah nilai Q. Berarti nilai Q-nya adalah 80%. Nah, itu sudah ketetapan di farmakope. Jadi itu adalah nilai Q. Nanti nilai Q inilah yang akan kita bandingkan dengan hasil persen disolusi yang kita dapatkan. Oke, bagaimana cara pembacaannya? Pembacaannya itu adalah di farmakope ada S1, S2, S3. Yang pertama kita lakukan itu S1. S1 itu kita lakukan 6 buah tablet. Nah, nanti hasil dari 6 buah tablet ini, hasil disolusinya, persen disolusinya tidak kurang dari ke-66 disolusinya, tiap-tiap disolusinya tidak kurang dari Q ditambah 5%. Karena tadi sediaannya parastamol, itu kalau tidak salah di farmakope edisi 4, nilai Q-nya itu 80%. Jadi, nilai tiap unit yang dapat diterima ketika waktu ke 30 menit, itu 80% untuk 30 menit ya. Ketika waktu 30 menit itu adalah 80 ditambah 5. Jadi, nilai tiap unit yang bisa kita terima itu adalah nilai yang sediaan yang tidak kurang dari 85%. Tidak kurang dari 85%. Berarti kalau seandainya dapat di menit ke-30-nya 86%, itu berarti diterima. Tapi kalau di bawahnya berarti tidak diterima. Nah, sekarang kita lihat hasil pengolahan kita bagaimana. Nah, ternyata pada menit ke-30 masih 63%, maka S1-nya tidak diterima. Kita lanjutkan ke S2, berarti sampelnya di sini kita tambahkan 6 lagi. Jadi ada 12 unit sampel. Nah, di sini hasil dari pengolahan disolusinya adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai Q, berarti sama dengan 80% atau lebih besar. Dan bisa juga tidak satu unit kesediaan yang kita ukur pun yang memiliki nilai Q kurang dari nilai persen disolusinya kurang dari Q kurang 15. Nah, di sini kita lihat kalau Q 80 kurang 15 berarti 65. Nah, di sana tadi masih 63, masih belum terpenuhi. Nah, jadi kalau seandainya sampai QS3 masih belum terpenuhi juga, maka itulah kita harus memperhatikan kembali formula yang telah kita kita buat. Nah, untuk pengembangan produk obat itu tadi cara mempresentasikan hasilnya ya. Nah, sekarang pengembangan obat. Kalau obat itu obat baru, maka biasanya orang menggunakan C30 dan T80%. Di mana orang biasanya menggunakan waktu 30 menit. Berapa sih kadar obat waktu 30 menit? Dan atau berapa sih waktu yang diperlukan untuk melarutkan 80% zat terlarut. Ini uji disolusi yang dilakukan untuk pengembangan obat. Nah, baiklah demikianlah penjelasan saya tentang disolusi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.